Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Putra Ferdiansyah, mahasiswa Universitas Cyber Asia, S1 PJJ Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 240301021058. Kali ini akan mempresentasikan makalah saya dengan mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan judul Analisis Ukuran Pemusatan Data dan Tren. Diampu oleh dosen Syahid Abdullah, SSI MKOM. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, kenapa saya memilih ukuran pemusatan data dan analisis tren? Karena dua poin ini adalah poin yang sangat krusial di statistik data ya. Jadi statistik itu adalah alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, dan kita melihat ritme statistiknya, kita bisa mengetahui dan bisa mengambil keputusan bagaimana seharusnya kebijakan bisnis itu dibuat dan diaplikasikan. Nah, ukuran pemusatan data dan analisis tren adalah dua konsep dasar statistik. Ukuran pemusatan data itu yang biasa kita ketahui seperti modus, median, mean atau rata-rata, yaitu adalah ketiga aspek yang bisa membuat data itu secara gamblang kita ambil poin-poin pentingnya dan bisa kita buat sebagai alat untuk membuat kebijakan untuk perilaku bisnis di periode berikutnya. Kemudian analisis tren itu adalah analisis terhadap perkembangan dan tren bisnis sehingga kita bisa meminimalisir adanya resiko dalam perilaku bisnis. Nah, jadi dua hal ini tuh digunakan untuk memahami pola, kecenderungan, dan strategi bisnis berbasis data. Baik, ukuran pemusatan data seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya itu ada mean atau rata-rata, yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data untuk mencari rata-rata dari beberapa produk atau angka. Kemudian ada median, itu nilai tengah dari data yang diurutkan. Kemudian ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul dari data-data yang disajikan. Nah, ketiga aspek ini digunakan untuk evaluasi performa, analisis pendapatan, dan strategi harga. Jadi selain untuk evaluasi, ini juga bisa untuk membuat strategi untuk kebijakan bisnis berikutnya. Contoh, itu ada penjualan harian toko. Itu kita disajikan data berikut. Ada data 50, 60, 55, 65, 70, 80, dan 75. Ada 7 data ya. Dari 7 data tersebut, kita bisa menarik mean, yaitu dengan menjumlahkan seluruh data, yaitu 455 dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 7. Mohon maaf, 455 dibagi 7, jadi sama dengan 65. Nah, jadi rata-rata dari data tersebut adalah 65. Kemudian median. Median adalah dengan mengurut nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi kita urutkan dahulu, bisa dengan mulai dari 50, 55, 60, 65, 70, 75, dan 80. Dari ketujuh data yang telah diurutkan ini, kita bisa mengambil nilai tengahnya, yaitu adalah data keempat, yaitu angka 65 juga. Kemudian dari modus adalah nilai yang sering muncul dari data-data tersebut. Nah, dari ketujuh data ini itu memiliki nilai-nilai yang berbeda masing-masing. Jadi, tidak ada modus dari data ini, karena semua nilainya itu unik atau memiliki ciri khas sendiri. Jadi, kesimpulannya, apabila diaplikasikan, yaitu penjualan itu stabil di sekitar 65 unit per hari, apabila kita mematok dari data tersebut. Karena kita mematok dengan penjualan harian toko ya, di mana seminggu itu ada 7 hari, jadi kita per 7. Kalau kita mau buat per bulan atau per tahun atau per trimester, ya tinggal kita ambil data sebanyak periode waktu yang kita pakai. Selanjutnya ada analisis tren, yaitu analisis tren ini digunakan untuk melihat arah perkembangan data dari waktu ke waktu. Nah, penting untuk forecasting dan perencanaan bisnis, karena dengan kita melihat data dari waktu ke waktu, kita bisa melihat progres kita dari
waktu yang lampau dan bisa membuat perencanaan atau strategi untuk waktu kedepannya supaya lebih baik lagi. Yaitu yang di sini saya menggunakan metode least square atau garis lurus. Ya, berikut ada contoh soalnya ya. Contoh soalnya itu adalah penjualan tahunan produk A dari tahun 2019 hingga 2023. Nah, dari data penjualan produk A, kita dapat data yang pertama ada dari tahun 2019 itu ada 500 unit. Kemudian tahun 2020 ada 550 unit. Tahun 2021 ada 600 unit. Kemudian tahun 2022 ada 650 unit. Dan tahun 2023 ada 700 unit. Yaitu kita bisa mengambil titik tengahnya. Karena kita menggunakan metode garis lurus, kita harus mencari X atau sumbu 0. Yaitu di tahun 2021 itu 600 unit. Next. Nah, untuk perhitungan garis trennya, kita menggunakan 4 rumus ya. Yang pertama ada delta Y. Delta Y ini untuk menghitung jumlah keseluruhan nilai produk. Jadi itu Y itu adalah nilai produknya. Untuk diketahui bersama adalah Y itu nilai yang kita cari. Kemudian X itu adalah waktunya. Jadi waktu itu kita ibaratkan kan ada tadi 5 waktu ya. Kemudian kita ambil sumbu X sama dengan 0-nya itu adalah tahun 2021. Jadi 2 tahun ke belakang itu kita anggap sebagai angka juga. Tahun 2020 itu min 1, terus tahun 2019 itu adalah min 2. Begitu juga dengan 2 tahun ke depan, yaitu tahun 2022 itu plus 1, tahun 2023 itu adalah plus 2. Jadi ketika angka semua dijumlahkan akan sama dengan 0. Kemudian untuk yang tadi, nilai penjualan tadi, ketika kita jumlahkan semua, mendapatkan angka 3000. Kemudian delta X kali Y. Yaitu delta X kali Y itu sama dengan, delta X kali Y itu adalah untuk mengukur ya nilai rata-rata perubahan dari Y, yaitu adalah 500. Kemudian delta X kuadrat adalah untuk rata-rata dari waktu, yaitu ada 10. Kemudian kita di rumusnya, nanti kita untuk analisis tren itu kita akan mendapatkan rumus Y sama dengan A plus B kali X. Jadi adalah nilai yang kita cari, kemudian A ini adalah koefisien. Nah, koefisien itu kita itu maksudnya mencari rata-rata perubahan Y. Kemudian yang B itu adalah konstanta arah. Nah, dari konstanta arah ini kita mencari rata-rata perubahan Y terhadap X. Jadi yang pertama A, kita mendapatkan rumus delta Y per N, yaitu sama dengan 600. Kemudian B, kita mendapatkan rumus delta XY per delta X kuadrat sama dengan 50. Sehingga kita masukkan ke persamaan, Y sama dengan A plus B kali X sama dengan Y sama dengan 600 plus 50X. Itu persamaannya untuk analisis tren kali ini. Jadi ketika kita mencoba untuk memproyeksikan, misal kita mau mencari analisis tren tahun 2024, yaitu kita cari dulu 2024 itu adalah berapa jarak dari 2021 ya. Jadi sama dengan plus 3. Oke. Kalau tahun 2025 berarti plus 4, tahun 2026 plus 5, dan seterusnya. Jadi 2024 itu X sama dengan 3. Kita masukkan rumus Y sama dengan 600 tambah 50 kali 3. Mendapatkan hasil 750 unit. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan kalau di tiap periode efektivitasnya itu berdasarkan persamaan tersebut, tiap tahun itu efektifnya itu naik 50 unit per tahun. Nah, jadi untuk proyeksi tahun 2024 itu efektif dinilai 750 unit. Nah, berdasarkan contoh soal tersebut, kita mendapatkan kesimpulan. Yang pertama adalah ukuran pemusatan memberikan gambaran umum distribusi data. Jadi ketika kita mendapatkan tadi ya kayak rata-rata, modus, dan mean, kita bisa mendapatkan gambaran umum nih distribusi data dalam periode waktu yang kita cari. Kemudian analisis tren itu membantu memproyeksikan nilai di masa depan.
menggunakan rumus tadi, metode garis lurus, kita dapat memproyeksikan seberapa banyak unit sih yang efektif per tahunnya, atau seberapa efektif sih unit yang diproduksi pada tahun yang ingin kita hitung begitu. Nah, keduanya itu penting untuk pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Nah, kita sebagai mahasiswa itu perlu menguasai konsep ini untuk menghadapi dunia kerja. Ini adalah konsep kiranya konsep sederhana, konsep dasar yang harus kita pahami untuk bagaimana kita menghadapi dunia kerja yang penuh ketidakpastian. Alangkah baiknya ketika kita bisa membuat proyeksi data dan strategi yang bagus untuk menunjang bisnis atau dunia kerja yang akan kita dalami berikutnya. Baik, sekian presentasi dari saya terhadap mata kuliah statistik dan ekonomi bisnis. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Ferdi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.